حي على الفلاح حي على Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam tariqan sawiyyan wa wa'ada bil-mutamassikina bihi wa yanawala al-fasada makanan 'aliyyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man huwa khairul maqaman wa ahsanul nabiyya. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mutassimu bil maqami kitab wa sabiyyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yusiluna islamahum wa lam yaqalu syai'an fahida. Allah ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah ini marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan jalan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah rahimahullah, diceritakan dalam sebuah hadis yang berbunyi an Nabi Musa radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul muslimina afdal. Pada suatu saat seorang sahabat yang bernama Abu Musa radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang muslim seperti apa yang paling utama? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi bersabda bahwa muslim yang paling utama adalah seorang muslim di mana orang-orang muslim lainnya selamat dari keburukan mulut dan tangannya. Kita catat di sini. Jadi orang muslim yang paling utama adalah ketika orang-orang muslim yang ada di sekitarnya tidak pernah merasakan kejahatan dari tangan dan lisan dari muslim tersebut. Itulah ciri utama dari seorang muslim yang sejati. Maksud dari hadis ini adalah seorang muslim yang utama adalah seorang muslim yang tidak pernah berbuat jahat, berbuat kasar, dan merugikan muslim yang lainnya, baik dengan kejahatan lisan, tindakan, serta perbuatannya. Sebagai manusia tentu kita juga tidak menyukai orang-orang yang memiliki lidah yang kasar, akhlaknya menyakitkan, dan perbuatannya selalu menimbulkan kemadaratan. Sayangnya kadang-kadang kita pun tak kuasa mengendalikan lisan dan perbuatan dari berbagai
tindakan yang merugikan orang lain. Oleh karena itu mungkin sudah saatnya kita mulai memfokuskan diri mengendalikan akhlak perbuatan kita terhadap sesama muslim khususnya dan seluruh makhluk Allah pada umumnya. Karena dengan lisan dan perbuatan yang baik, kita bukan hanya akan memuliakan diri kita sendiri, tetapi juga bahkan keluarga serta agama. Jadi ketika kita berkarakter yang baik, yang terjaga citra positifnya itu adalah bukan hanya diri kita, tetapi juga keluarga, bahkan agama kita. Hadirin sekalian, bukankah akhir-akhir ini kita sudah jengah dan bosan dengan tindak tanduk sebagian kaum muslimin yang lebih menekankan sisi kekejaman dan kekerasannya? Teriakan-teriakan jihad yang mereka ucapkan kadang-kadang bukan dimaksudkan untuk membesarkan Allah, tetapi untuk meluapkan emosi dan amarah yang bergejolak. Akibatnya dunia kemudian terjadi salah tafsir bahwa Islam adalah agama yang identik dengan kekerasan, sementara kasih sayang dan kelembutan seolah-olah menjadi milik agama lain. Dan ini menjadi catatan kita semua. Mari kita ciptakan karakter yang lemah lembut agar Islam kembali citranya pada citra yang positif. Mungkin ini bisa hanya settingan para penguasa informasi yang membolak-balikan fakta. Namun sebagai kaum muslimin sudah semestinya kita menggali dan membiasakan nilai-nilai dan ajaran agama yang agama kita yang sangat kaya dengan ajaran kebaikan, akhlak dan kemanfaatan hidup. Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik orang adalah yang dapat memberi manfaat kepada sesama. Hadis ini menunjukkan bahwa manusia paling hebat di dunia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Hadis ini juga tidak membatasi bahwa kita harus memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin saja, tetapi seluruh umat manusia dan makhluk Allah yang lainnya. Salah satu bentuk dari kemanfaatan adalah dengan cara berbagi kebahagiaan. Nabi Musa radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahabbal a'mali ila Allah ba'da al-fara'id idkhalus surur 'ala al-muslim. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan berbagai keperluan adalah menggembirakan sesama muslim. Ingat, menggembirakan sesama muslim. Hadirin jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun cara membuat gembira bisa dengan tindakan yang bermacam-macam. Yang terpenting adalah selama tidak melanggar aturan syarat atau syariat. Bisa dengan perkataan yang menyenangkan, bisa dengan sikap rendah hati, tidak merasa yang paling mulia sendiri, menghormati hak-hak orang lain, menutupi aib seseorang dan lain sebagainya. Atau bisa juga dengan membiasakan diri saling memberi hadiah agar kasih sayang di antara kita semakin bertambah. Apabila kita sering membahagiakan orang lain, maka kehadiran kita akan selalu dinantikan. Ketiadaan kita di antara mereka akan berbuah doa agar kita selalu berada dalam kesehatan dan keselamatan. Dan bahkan kematian kita akan diiringi kisah tangis tanda kehilangan, seraya diiringi doa-doa agar kita diberikan kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Ruya man arba min sururan qallallahu min dzalika surur sab'ina alfa malak yastaghfiruna lahu illa yaumil qiyamah. Diriwayatkan barang siapa yang membahagiakan seorang mukmin lainnya, Allah Ta'ala akan menciptakan 70.000 malaikat yang ditugaskan memintakan ampunan baginya sampai hari kiamat, sebab ia telah membahagiakan orang lain. Kitab Al-Atiyat wal-Hadiyah. Bahkan dalam kitab Al-Udhiyah diceritakan ada orang yang berbuat dosa, namun kemudian Allah melebur dosa-dosanya. Baginda Nabi berkata kepada malaikat Jibril, sebab apa gerangan Allah mengampuni dosa-dosa orang itu? Malaikat Jibril menjawab, lam sabiyun sabirun wa idza dakhala baitahu yastabbilu wa yadfa'u ilaihi syai'an
minal maqlulat aw ma yakrahu bi. Fa idza qala as-sabi yakunu kafaratan lidzunubi. Jawab malaikat, karena orang tersebut memiliki anak kecil. Jadi ada orang yang berdosa besar, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bertanya pada malaikat Jibril, karena apakah orang itu diampuni dosa-dosanya oleh Jibril? Karena orang tersebut memiliki anak kecil, katanya ketika pulang dari berpergian, anak kecilnya itu selalu menyambut orang tersebut. Dia kemudian memberikan oleh-oleh berupa makanan atau barang lain, sehingga anak kecilnya itu menjadi bahagia. Ketika rasa bahagia itu muncul, maka berkuranglah dosa dari orang tersebut. Jadi intinya kalau kita membahagiakan orang lain, tumbuh dari perasaan orang lain rasa bahagia dari perbuatan kita, maka perbuatan bahagia itulah yang akan merontokkan dosa-dosa kita. Subhanallah, inilah manfaat dari membahagiakan orang lain yang sungguh luar biasa. Ini adalah solusi yang tepat untuk kita yang begitu banyak bergelimang dosa. Dengan catatan bahwa dosa-dosa itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar yang membutuhkan taubatan nasuha untuk seluruhnya. Oleh karena itu, marilah kita berbagi kebahagiaan agar kita dapat pulang meraih kebahagiaan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti dari khutbah yang kami sampaikan kali ini adalah: pertama, hindarilah perbuatan merugikan orang lain. Kedua, berusaha agar menjadi orang yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Dan ketiga, biasakanlah membersihkan diri dengan berbagi kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan ridha kepada kita semua, hidup kita selalu dibina dan dilindungi, dibimbing dan diarahkan menuju ridhonya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ala insani wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh adza ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nasu taqullaha fi ma'al wa tawakkal wa'lam anna Allah bi amri ibadati bi nafsi wa sanadi malaikati bi kursi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa rasulina wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyat as-sahabah wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil wa ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala yawmihim wa amwat. Allahumma a'idil islam wal muslimin wa ila syirka wal musyrikin wa ansur ibadaka wal wahidiyata wa ansur nasruddin wa hdul man adal muslimin wa damir adatin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' anna al-bala wal waba wal zalatika wal bihan wa su'al fitnah wal bihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'ir baladina muslimina amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil
la'allakum tadhakkarun. Wadhkuru hakim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Amin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله